Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Langlang Channel Konsapa, konten serba ada. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 6 April 2020. Sejak pagi diguyur hujan dan sekarang pun masih gerimis-gerimis. Kadang nanti juga agak gede lagi dan yang mengecil lagi. Gerimis masih mengiringi hujan di pagi hari. Sementara memang sedang dianjurkan untuk di rumah, untuk mengisolasi diri, untuk menghindari penyebaran corona atau COVID-19. Dan kebetulan hujan jadi mendukung untuk mengisolasi diri. Dan ngopi ini sudah pagi sudah hampir habis dengan ini ketela atau yang dibuat manis. Ini direbus dengan air nira atau air badek dalam bahasa di daerah kami Banyumas dan Kebumen namanya cimplung. Dan berhubung hujan dan tidak dapat pergi, lalu kami mencoba-coba untuk membuka-buka buku, membuka-buka pustaka tentang apa itu pandemi. Dan memang dunia sedang diguncang, sedang dilanda virus corona, termasuk negara kita, negeri ini juga sedang terkena pandemi corona COVID-19. Dalam bahasa Jawa istilahnya pagebluk. Dan saya hasil membuka-buka buku semacam ensiklopedia, apa sih itu pandemi, apakah Indonesia pernah atau dunia juga pernah mengalami pandemi, suatu penyakit yang menular dengan cepat dan meluas bahkan mendunia. Dan ini memang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO, Badan PBB. Dan hasil penelusuran saya di pustaka bahwa Indonesia pernah mengalami wabah serupa pandemi virus corona, yakni pandemi flu 1918 atau dikenal dengan sebutan flu Spanyol. Pandemi ini, flu Spanyol, telah menelan banyak korban jiwa termasuk Indonesia. Berdasarkan sejarah, flu Spanyol yang terjadi pada 1918 begitu dahsyat dan meneror sebagian besar masyarakat dunia kala itu. Penyakit ini bahkan mendapat sebutan sebagai Great Influenza Pandemic. Mengutip Center for Disease Control and Prevention, flu Spanyol terjadi pada tahun 1018 hingga tahun 1920 di seluruh dunia secara merata. Terjadi selama 2 tahun. Wabah flu Spanyol ini setidaknya mengakibatkan meninggalnya 50 juta orang. Terjadi hampir di sebagian besar dunia. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terkena imbas flu Spanyol pada tahun
1918. Selanjutnya disebutkan, hal yang mengejutkannya adalah Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara dengan tingkat kematian terbesar di dunia akibat flu Spanyol ini. Di urutan pertama ada India dan urutan kedua ditempati oleh Afrika Selatan. Berdasarkan data dari Mortality from the Influenza Pandemic of 1918 in Indonesia, terungkap bahwa setidaknya ada 4,26 sampai 4,37 juta penduduk Indonesia yang menjadi korban flu Spanyol ini. Cukup besar. Jumlah besar ini baru mencakup daerah Pulau Jawa dan Madura. Tidak diketahui jumlah korban jiwa di luar Jawa dan Madura waktu itu. Selanjutnya dijelaskan, saat flu Spanyol melanda, banyak korban jiwa di Indonesia diduga karena respon lambat dan sifat acuh tak acuh dari pemerintah atau warga setempat waktu itu. Masyarakat Indonesia pada masanya percaya dengan banyak mitos yang dapat menangkal penyakit ini. Selain itu, kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh dari kata bersih dan sehat membuat flu Spanyol semakin parah dan memakan banyak korban jiwa. Penderita flu Spanyol memiliki gejala yang mirip dengan pneumonia atau radang paru-paru. Hal ini yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan virus corona yang begitu mewabah. Penanganan flu Spanyol ini cukup lama hingga memakan korban yang cukup banyak di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Jika virus corona masih disepelekan, tidak dapat dipungkiri jika nasib yang sama akan terjadi di kemudian hari. Jika dulu Indonesia bisa sukses melewati pandemi flu Spanyol, tentu optimisme kita lebih tinggi dalam menghadapi pandemi COVID-19 kali ini. Nah, itulah hasil penelusuran pustaka saya karena sedang lockdown, saya pergunakan untuk membuka-buka pustaka. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan juga semoga saja Allah segera mengangkat virus ini baik di negeri kita maupun di negeri orang lain, dan semoga juga badai cepat berlalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.